Gas guys, foto guys. Ini pada tinggalnya di hotel mana? Ini belum capek juga, Pak? Belum. Kita aja udah capek, Pak. Apa mana capek aja sih, Pak? Siapa yang lampu nih? Lampunya lampu. Pakai lampu biar nggak backlight. Nah. Dari sebelah sana. Sebelah mana? Ya jangan dari sebelah sana dong. Bapak sebelah sini. Mana nih? Mana yang foto? Yang foto siapa? Itu dia yang foto. Duh. Pakai HP. Lihat ini ya, lihat ini ya. Satu, lihat ini semua. Lihat mana nih? Itu tuh. Terang banget. Lagi dong. Banyak Mana ini? Mas semua dapat ya, Pak? Sampai besok. Tunjuk Abah. Abon, matur nuwun, Pak. Ini tuh Itu, My childhood Ayo, foto. Manis lagi manis. Ini rumah saya 300 meter dari sini. Ini friend ya? Berarti. Tapi masih sama nggak Pak di sini? Enggak, udah sekarang udah di Bali. Jadi pas lagi ini rumah kakek nenek tempat saya bos. Tapi rumah itu bentuknya rumah. Bolong terus jadi dia mutusin nggak balik ke Jakarta karena anak-anak banyak menetap di sini karena di sini ada sekolah dan udah ada lingkungan yang membantu dia. Jadi dia pulang karena dia nggak pulang dia tinggal di sini karena itulah jadi kami di sini baiknya orang itu keluarga itu dipinjemin sampai akhir hayat. Jadi saya tuh tinggal di sini. Jadi rumahnya tinggal di rumah rumahnya dekat sini. Jadi cuman masih ada yang lagi ngobrol sama saya yang pakai topi. Pak, kalau ketemu sama ibu di mana, Pak? Ngulik nih. Tapi katanya tempat romantis ya. Katanya paling romantis ini. Tapi itu dijodohin atau ya gitulah atau lo ada tipsnya dikit lah Pak. Ada patah hati Pak. Putus Pak. Sian. Demi tugas kayaknya dia diputusin Pak. Semangatin Pak. Disemangati Pak. Jangan tuh kayak nangis lagi. Disemangati Pak. Minta disemangati tadi Pak. Jangannya mungkin kata-katanya Pak mungkin untuk anak-anak muda. Berarti akan dapat yang lebih baik. Tapi udah cinlok Pak sama YouTuber Aksa Pak Aksa. Ini dong. Puter. Tapi saya militasi apa? Beda agama. Oh gitu. Oh gitu ya. Enggak, kan dia jadi kesempatan ngomong nih. Oh gitu Sah. Ya gimana? Ya udah pakai kerudung dulu Sah. Bisa cintanya Bapak balik dong. Iya dah. Jadi di depan capres ya. Ah dia berantem. Udah pindah. Udah pindah topik. Pindah topik cepat banget. Iya. Berarti kan Bapak kan ketemu sama Bu Ferry kan ketika kuliah kan Mbak. Berarti ada momen jalan-jalan itu di Jogja. Dia pas depan rumah. Kalau pacarannya gampang. Iya. Kirim suratnya tinggal. Pasnya depan rumah. Kalau pacaran di kampus gimana Pak? Enggak, saya gini, justru itulah salah satunya. Saya ini bukan, saya ini terlalu aktif, jadi kurang waktu pacaran. Bu Ferry nggak ngambek Pak? Nah itu ujiannya di situ. Ngambek Pak? Lu banget. Ada waktu yang habis Ferry nggak?
pernah itu lagi. Yang pas kapan Tapi milih bener, sis the one apa namanya, gitu ya. kalau waktu itu tuh aku terlalu aktif. Jadi ya pacaran udah gitu kan, kalau janjian molor gara-gara ada pertemuan ini. Udah gitu nggak bisa ngasih tahu, nggak ada WA, nggak ada SMS. Oh iya ya, yang dulu ya. Pakai tolong darah. Jadi Bu Ferry Iya. nungguin terus Bapak nggak datang. Itu dia. Habis itu persoalan tersendiri tuh. Pak, tapi momen yang bikin Bapak klik kayak klik ini nih, Bu Ferry nih, nggak bisa lagi kelayan hati nih. Momennya tuh apa? Saya tuh hati-hati sekali. Makanya saya nggak pernah nyoba-nyoba. No, berarti Bu Ferry pacar pertama Langsung. Info baru. Info baru ya? Nggak dari kiri kanan. Kan orang aktif biasanya kiri kanan Pak. Iya Pak. Enggak, aku tuh enggak. Saya hati-hati sekali. Nah itu jadi gini salah satunya. Saya tuh hati-hati sekali karena takut menyakiti kalau nggak jadi. Tanya. Mati Bu. Yang kayak gini nih. Soalnya kalau nggak jadi pasti hurts dan pasti recovery-nya panjang. Betul Pak. Bisa dapat yang kayak Bapak gini, kapan aja sih Pak? Jadi Pokoknya saya tuh bilang, susah ya, Pak. saya hati-hati sekali. Terus udah yakin baru move. Jadi nggak usah minta ganti. Itu Satu aja. first one only kan. Pak, tapi kan Bapak LDM ya, sempat LDM sama Ibu ya? Waktu Bapak kuliah di luar negeri. Ya sebentar. Saya 2 tahun. Pak, itu lama Pak LDM. Gimana itu Pak menjaga komunikasinya Pak? Pak, tapi nggak ada saingan Pak dengan mahasiswa lainnya di zaman itu gitu, untuk mendapatkan Hanya dapat psikologi. I think I was good enough. Iya. Iya, waktu itu pakainya email. Dan ada pernah suatu kejadian tuh. Saya kan jarak jauh nih. Terus saya ngirim note happy anniversary. Karena jauh tuh. Kalau terus reply-nya dibalik. Ini anniversary yang sama siapa ya? Salah tanggal. Enggak, jadi saya Kecepatan ya, Oh, kecepatan. karena beda jam ya. Enggak, ya memang salah tanggal. Berarti dulu anniversary-nya tanggal berapa Pak? Lupa. Enggak, 11. 11 Mei. Bukan 11 Januari ya Pak. Nanti ada lagunya kan? 11 Januari. Mungkin karena itu 11 yang nempel ya kayaknya ya. Oh iya. Gue satu-satu. Lagi Pak, nambah tapi kan pada 11. saat jadi dosen gitu ya, pasti kalau misalnya kita jadi akademisi gitu pasti ada yang satu guru lah gitu kan, itu di SD, SMP, SMA yang paling membekas gitu, yang jadi motivasi buat kita gitu untuk jadi pendidik gitu, jadi pengajar. Ada nggak Pak? Tadi Pak Jono, sama tadi ada satu momen yang apa namanya for me was so touching waktu datang ke PWN. Waktu datang ibu datang memeluk saya dan dia meluk namanya Bu Zainab. Terus dia bilang, Pak saya istrinya Pak Baroji. Pak Baroji itu salah satu my role model waktu SD SMP. Dia guru di SD. Beliau itulah yang pertama kali memberikan kepercayaan saya untuk ngasih pidato. Kelas 5 SD, saya jadi khotib Idul Adha. Kelas 5 SD. 5 SD, Terus khotib itu. dan beliau yang percayain, Anis, kamu jadi khotib ya Idul Adha. Saya Pak, ya, siap-siap ya. Terus saya belajar tuh nyiapin. Itu pidato pertama saya, Pak Baroji, khotbah Idul Adha pas 5 SD. Terus saya di rumah mulai itu dibantuin ibu, dibantuin ayah, nulis tuh pidatonya. Habis itu Pak Baroji ditunjukin, bagus, tambahin ini, terus siapin lagi. Udah, jadi beliau itu orang pertama yang mempercayai saya. Nah tadi istrinya datang, bawa fotonya Pak Baroji, sama saya tuh di peluk nggak deh ini. Saya udah lama sekali pengen ketemu. Masya Allah. Saya tuh kalau Pak Baroji udah wafat. Abah.
selama di Jogja pernah punya pengalaman horor gak sih bah? Kan aku kayak orangnya ini banget, wajib banget. Horor. Iya. Kan di Jogja kan banyak mistisnya ya kayak. Oh, Pak Anies pernah dengar suara genderang nggak? Katanya kalau dengar suara genderang nggak akan keluar dari Jogja. Drum band. Drum Oh, band. drum band. Itu yang dengar pendatang. Saya dong Pak berarti. Saya asli Jogja. Iya, dulu itu ada Urban legend nggak sih itu berarti maksudnya urban legend? Urban legend. Horor Pak, Pak Anies pernah ditakuti apa gitu? Fakultasnya lain nggak nyambung. Makasih. Saya penasaran sama gaya parentingnya ibu atau bapaknya Mas Adi. Iya. Kayak bisa membentuk sampai sekarang dan kayak dia buat ngomong ke depan orang terus gimana pendidiknya buatnya. Nggak tahu. Tapi gini, mereka itu membawa saya ikut dalam semua kegiatan. Jadi nenek saya, kakek saya, kalau pergi saya itu diajakin. Terus tadi kan diceritain juga ya sama Pak Iwan, saya sering diajak ke tempatnya Pak R. Pak R tuh waktu itu pimpinan Muhammadiyah. Dugaan saya itu menjadi tempat di mana tanpa sadar saya belajar, tanpa diajari nyerap. Bukan seperti mentoring yang harus begini, enggak. Dan ibu bapak itu nggak pernah ngelarang aktif, nggak pernah melarang ketinggalan sekolah, nggak pernah mengharuskan dapat nilai sekian, nggak pernah. Belajar itu yang tenang, yang fun. Bahkan saya ingat ini kejadian, mau ujian SD itu, ujian SD, saya udah dikasih tahu Anies jangan belajar lagi di hari terakhir. Besoknya ujian, gak usah belajar lagi. Jadi saya udah kasih tau lama. Terus pas besoknya mau ujian, tau nggak? Saya tuh diajak sama bapak ibu pergi makan malam di sebuah restoran gitu, sekedar untuk relax besok ujian aja. Jadi nggak ada apa kayak pressure, relax aja. Hari terakhir malah pada baca. Kalau nanti nilainya bagus syukur, nggak apa-apa. Kalau kenakalan selama sekolah dari SD sampai SMA yang paling nakal. Pernah nyontek nggak Pak? Pernah bolos nggak Pak? Pernah bolos, ada teman saya jadi Temen bolos tuh Pak. Wah, teman bolos nih, teman bolos. Testimoni nih teman bolos. Testimoni teman bolos. Ini teman SMP saya, Oni, Teman bolos ya Pak? kakak kelas. Nah, On ceritanya On. Cerita On. Masalah bolosnya. Bolos. Jadi dulu itu kita SMP kan berorganisasi. Saya pakai ketua OSIS. Beliau ini seksi apa tadi? Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah tugasnya itu kalau pengabdian masyarakat itu kan ada yang teman apa? Ada seripah yang meninggal. Pajak kematian ya? Dia itu muter ke kelas-kelas, ngumumin sambil minta sumbangan. Data yang dia punyai dengan baik dan benar itu, kadang-kadang kalau saya lagi nggak punya duit, saya ambil datanya. Yang udah meninggal karena setahun, saya umumkan lagi, muter lagi dapat duitnya saya. Tapi dia nggak tahu. Gitu. Nah, muternya ini kan dia sering sehari muter ini kan nggak cukup sejam 2 jam pelajaran ya. Nah ini yang harus kalau dianya ya dia tertib. Dia harus selalu nyari catatan dan sebagainya. Kalau saya bagian ya tadi itu data saya kumpulin itu hampir 83 ya. Ya mungkin mudah-mudahan udah diampuni sama Allah, udah dihilangkan. Bisa ya. Kira-kira kenakalan dalam hidup itu lah. Pak Anies tahu nggak itu Pak? Ya, nggak ngerti. Tahunya barusan. Kita kasih tahu. Kemarin Ini nggak tahu sekarang. Tahunya pas lagi reunian. duitnya saya balikin semua kemarin. Minjem ya, ganti Saya balikin kemarin berapa? sesuai ini nggak Pak? Kurs sekarang tapi jangan Pak. dikira. Saya balikin 3.000 US. Otak kalau itu. Udah kehitung inflasi ya. Sama dosanya juga lah. Tapi pas tahu Bapak gimana? Di Ya, saya juga baru sih pas lagi reunian tuh dicerita. Bahkan bukan hanya itu, ada tambahan lagi. Orang itu cerita kan? Ada yang kita udah kumpulin, ternyata uangnya diambil sebagian sama dia. Ya, makanya saya kan balikin kemarin 30 US itu, 3.000 US itu. Jadi enggak di gedung baru, kan nggak banyak Ya. bikin gedung baru, ya bikin ini di sekolahnya. Dan ini semua gurunya dikirim umroh.
Bukan moral, pikiran terasa bersalah. Jadi makanya minimal dia di neraka tuh nggak laporan yang jelas gitu. Kesimpulanku gini, kalau sekarang balas budi besar-besaran sama gurunya, berarti dulu suka melakukan sesuatu. Bener juga tuh. Kalau zaman sekolah julukannya bapak apa pak? Aneh saya. Nggak ada nama lucu-lucuan gitu. Oh, ini Suka nggak panggil apa-apa nama ya? orang tua nggak pak bercandanya pak? Oh iya. Oh, udah. Berarti dari dulu ya? Udah dari dulu. Udah panggil nama orang tua. Panggil bapaknya kan. Iya. Baswedan dong pak, keren. Itu Rasid, Rasid. Rasid. Terus diajak main gitu kan. Tapi memang pernah tuh ada yang kayak gitu pas orang tuanya ada. Ya. Pernah berantem nggak pak pas mau sekolah? Ini berantem terus ini. Jagoan ya. Beneran nggak berantem? SD, SMP saya udah lebih normal. Lebih dari sekarang. Kalau SD itu sampai ibu saya dipanggil ke sekolah, saya itu. Jadi sampai ibu saya bilang udah kirim sekolah tinju aja. Karena berantem terus. Itu SD, SMP saya udah normal. SMA juga. SMA nggak ada kenakalan. Udah SMA. Les juga pak. Tapi suka ngasih contekan nggak Tapi bang? waktu itu saya ingat, saya kan saya merupakan pelajar yang kami dikasih tahu. Pas pulang, saya nggak tahan sama SMA. Akhirnya keluar. Terus ibu bapak itu bilang udah, yang penting lulus. Habis itu kuliah, tapi sekarang sabar dulu. Jadi saya kuliahnya sering bolos dan saya jadi seperti peserta Desakanis tadi. Saya datang ke seminar-seminar, saya datang ke diskusi. Saya di sekolah tetap, tapi saya sering sekali pamit untuk ikut acara-acara kayak tadi. Makanya tadi itu ketika lihat ada anak-anak kayak gitu kan, Dejavu. Kayak dulu. Dejavu. Dulu gue di tempat lo. I was like this. Dulu gue di situ. Dan saya dan karena seminar-seminar itu kan pagi kan, biasanya jam 8 jam 9. Jadi saya ke sekolah dulu, terus baru ikut satu mata pelajaran pamit pergi. Dan perginya punya undangan seminar tuh. Jadi sampai ke tempat seminar masih pakai seragam SMA kan. Nah, orang-orang tuh masih loh SMA ada di sini ya kan nggak apa-apa kan. Jadi saya tuh aktif sekali datang seminar-seminar diskusi SMA. Tapi bapak ibu itu kasih syarat harus ikut bimbingan tes supaya bisa diterima. Jadi sekolahnya boleh bolos, tapi bimbingan tesnya nggak boleh bolos. Nah, dealnya di situ. Kayak ujian gitu Jadi ya. saya ikut Primagama waktu itu. Agama dari dulu berarti. Kayak intens. Tapi saya GO pak. Iya sama saya juga GO. Ganesha Operation. Ganesha Operation. Saya ada Primagama. Iya benar. Yang kalah penting itu sekarang adalah parenting, dimana kan banyak parenting, dimana sekarang kan banyak anak muda yang mau child free dan sebagainya gitu, nggak pengen punya anak dan sebagainya dengan segala circumstance yang ada. Jadi jumlah masih jauh lebih banyak yang mainstream. Cuman yang mainstream nggak menarik percakapan. Yang non mainstream menarik percakapan. Tapi kalau dari sisi jumlah bagi saya sih mainstream masih paling banyak. Tuh. Itu ini apa namanya tren seasonal. Pak, bapak kan juga pendidik nih. Kalau bapak lihat bullying kan tambah parah nih. Atau mungkin karena sudah semakin banyak diberitakan ya. Bapak pengaruh media sosial atau pemberitaan? Kalau dugaan saya pemberitaan lebih banyak karena ada sosial media. Dulu juga bullying juga banyak. Kita juga ngalamin. Tapi ya ini apa ya kebiasaan harus dihilangin sih. Dan antar generasi yang begini. Ya, Apa itu suka tawuran ya Pak ya? Apa itu gegeran nggak sih Pak? enggak. Tapi rasanya tawurannya ada ya, enggak banyak di sini. Enggak tahu sekarang ya. Tapi kalau dulu enggak. Kalau berkelahi satu-satu ada. Tapi kalau tawuran rame-rame enggak. Kalau tuh Duel. Kalau duel itu kita sering ngadu. apa pak yang direbutin? Sebenarnya cewek kan, kan Pak? iya. Apa aja nggak sih kalau dulu? Kadang-kadang ketersinggungan itu kan nggak perlu gitu. Kadang-kadang dipikir-pikir juga ngapain juga sampai duel. Tapi duel tuh kayak diantar rame-rame. Jadi naik motor rame-rame nganter, terus sampai lapangan basket, lapangan bola, terus kita nonton semua kayak sabung ayam gitu. Ayo. Lu bawa Nah, aja. siapapun yang pernah berkelahi itu melelahkan.
kan ngalamin berkelahi itu 5 menit aja lama. Iya. Jadi makanya kalau orang pernah merasakan berkelahi itu lama. Tapi berkelahi itu memang uji nyali. Jadi tapi jangan udah gede baru berkelahi. Abah, sekarang kan Abah jadi dapat gelar Abah online nih seluruh. Jadi beban moral gak sih kok ini banyak anak gadis saya di mana-mana ya? Ini anak gadisnya juga. Kalau jadi beban sih enggak. Asal jangan diminta uang ya Pak ya. Nah itu. 100.000. Tapi seru kok. Nah, saya tuh baru tadi kan liatin lagi tuh website apa? Have a nice day. Have a nice day. Gimana ya movement yang tapi ya itulah movement ya, kan nggak bisa diciptakan ya, itu apa unsolicited, unsolicited itu swakarsa. Amanah baru ya Pak ya? Mengalir aja. Kalau TikTok enjoy nggak Pak? Kan banyak pertanyaan aneh-aneh. Kayak kita sekarang. Yang AWR itu loh. Saya pikir singkatan apa itu kan? Kata Ron, harus mantap. Tapi yang lucu nih, kan kita live TikTok nih. Apa kita live TikTok aja? Selesai. Pakai akun saya, Pak. Pak, serius, Pak, serius. Aduh, saya live Instagram deh, Pak. Iya, saya juga nih. Iya, Pak, live Instagram kita. Pak, boleh, Pak. Selesai live TikTok, di depan rumah tuh banyak orang nungguin, pengen foto tetangga-tangganya pada keluar semua, pengen foto sama Tom. Sama siapa? Wah, semua orang Iya, Pengen panggil Om Tom ya sekarang ya. Om Tom. Jadi pas lagi keluar tuh pada tetangga-tangga lihat kan, dengar, terus kemudian mungkin kan ada WA grup ada apa gitu. Nah saya selesai sama Tom, saya langsung pergi ada pertemuan. Jadi saya lewat aja, loh banyak orang di sana apa gitu. Itu pada pengen foto pas sempat. Berarti ada saingan dong Pak. Tetap live TikTok nggak? jadi visualnya. Oh Iya, Pak. Sehati. Mana aku bawa? mau live tuh dia. Ya, udah live Ayo, lah. ayo. Tapi Instagram. Boleh, Pak. Boleh ya. Kaget gak sih? Live semua tiba-tiba live ya. Bapak live-nya banyak aja pada akun kita semua, Pak. Ada ini nih, ada tamu spesial. Ada nih Reborn TV Jakarta. Ada tamu spesial nih. Pak Anies, ini agak serius dikit, tapi kita agak susah nanyanya soalnya pengennya ya kita kan tiap hari nanyanya isu kan. Bapak ada nggak Pak perubahan nih buat jurnalis Indonesia? Oh iya, betul, Wah, Pak. buat teman-teman ini teman-teman motor. media. Jurnalis. Iya, betul, Pak. Boleh tuh Pak. Saya kan bisa jurnalis sekarang Pak, bisa jurnalis. Rasa tiap hari dirusak. Apa ya kalau buat jurnalis ini? Malah saya mau tanya, apa yang diharapkan dari pemerintah? Kan jurnalis kan Undang-undang banyak ITE dihapus Pak. ya undang-undang ITE dihapus betul. Kepastian Ada nih, kerja, Pak. Kameramen Iya. all in Gaji, kesejahteraan. dari kameramen MNC. Ini media semua yang nonton juga nih. Semua Pak. Media semua yang nonton pas banget. Kasihan Tasya, Iya, kasihan Tasya. makanya zaman hari tua. Saya betul. Abang lo jadi naik Udah bisa jago ya. jadi wartawan abang. Oh iya terus langsung. Udah jago ya. Iya, di tipe Kapan? Jajarin aja HP kita semua. Jajarin. Jajarin. Apa nih? Pak sama Pak. Mas apa Pak? Pak, jajarin Pak. Jajarin Pak. Ya banyak-banyakan. Jajarin. Jajarin. Videoin dong lucu banget. Banyak. Ayo. Join. Awas sampai deh. Ini di hack apa gimana sih dari? Sandarin sini lah. Oke gitu. Ramai banget ini. Awas guys. Kakinya kompas nih. Ini kayak biasa kayak gini. Ini kan Panis tuh bisa bahasanya. Aku kelihatan Ini this is a world record. Multiple account live TikTok. Dan habis sudah. Siapa Pak? Pak. Siapa Pak? Satu-satu Pak. Ada kamera. Kenapa nggak satu akun aja di? Ada bela nonton. Ada mau doorstop tuh Pak. Ada mau doorstop tuh Pak. Bel, apa kabar? Kamu lagi di mana, Bel? Bella di mana?
Dia di Cilacap, ini teman-teman di Iya, Cilacap. ke Padang Pak, besok katanya bareng sama aku ke Padang. Itu kayak kita lagi ya fansign. Oh my god, Pak, ini kalahin K-pop, K-pop aja nggak kayak gitu loh Pak. Kok bisa join ya? K-pop nggak kayak gini sih Pak. Tuh Pak, bapak ibu saya fans bapak. Oh iya Pak, mamanya teman saya Pak, Bu Nur waktu itu. Ya udah itu. Itu benar Pak, itu Yang di ngefans Bogor banget ya? sama Bapak. Berarti Bang masih inget ya? Nanya bapak beneran ada. Itu beneran Pak, saya Bapak. Nanti kirim salam ya, Gubernur ya. Pak, ini kan K-pop itu pada Salam tolong jawab Pak. Ya, Adriansa salam balik ya. Salam balik kan. Bapak yang jawabin satu-satu. Satu-satu. Be in your live video, yes. Maksudnya apa? Be Jadi in your Pak, live. dia mau request. Siapa itu? Coba nggak tahu siapa, kita iniin aja. dia pengen apa Bapak tuh? Kak Wati, Tuh, pas ini pas. sehat-sehat Abah. Bukannya Abah pas. Abah se-positive vibes ini. Ayo siapa yang paling banyak views-nya? Kita selalu we try to be always positive. Mas Yahan ketemu di Padang katanya Pak. Dia liputannya Padang. Siapa tuh? Johan Bahagia. Oh, Kak Yohan dari Kompas. Mana lagi? Sehat-sehat Abah, senang bisa support istri ini. Pak, ini Pak ini Pak ada yang sama Pak. Ini berapa yang ikut? 8. Aku 12. Ini Pak, Aksa Nation Pak. Pak ini Pak. Pak itu 195 tuh Pak. Siapa yang paling banyak? Aksa. Karena dia YouTuber Pak. Akun pribadi. Ada yang nanya, ada rencana ke Depok Pak? Oh, Depok. Kapan ya? Nanti insya Allah Abah, diatur. Depok. ada salam dari Tokyo Abah. Insya Allah diatur. Tokyo. Fatanism. Pak, ayo ke Klaten. Ayo Klaten ya, nanti ke Klaten lagi. Pak ini sama Pak Anies itu live Pak. di semua platform sosial media. Pak Anies salam sehat dari Arif Subakti, South Asia Today. Ya Pak Anies, ya. Tapi ketutupan tangan Bapak sih. Aksa Nation dong Pak dibaca Pak. Aksa mana Aksa? Ini. Pak Anis salam dari Aceh, Abah Anis. Iya, salam dari Aceh. Dedi salam balik ya. Kapan ke Rembang tuh? Kapan ke Habisin Rembang Mbak. Mbak? Woi, lihat. Ini provokator. Habisin Mbak debat terakhir, jangan kasih kendor. Kalian dikonfirmasi dia masih. Iya Pak, kan Bapak ada yang mau salam sama Bapak Pak? Salam. Oke, Kak, tolong sampaikan salam untuk Capres ya. Salam balik ya dari AMNJR. Pak, yang ngajarin Bapak main TikTok siapa? Iya, siapa Pak? Siapa yang ngajarin Bapak main TikTok? Ada self-educating. Oh ini. Katia nggak ngajarin Pak? Katia nggak ngajarin. Saya ketika mulai di jalan tuh. Terus pas lagi itu pas TikTok pertama tuh. Jadi mobil di jalan. Udah itu aja. Dan ketika selesai itu saya tuh betul-betul nyariin di mana matiin. Oh, bingung. Kak, tongsis saya pernah dipakai Bapak loh Pak. Dijual aja dijual. Tongsis ini pernah dipegang Capres. Habis nggak Pak di mana Pak? Waktu itu di mana? Madiun Pak, Madiun Jogja. Oh, waktu itu punyamu ya? Iya. Saya live TikTok di kereta. Pak Anis ada yang lucu nanya nih. Perasaan pas peluk erat Caimin habis debat Capres. Iya Lega banget gitu ya Pak ya? Pengen ngangkat Caimin. Lega karena Caimin gak jadi diculik kerengas lagi. Dapat video tron. Dapat video tron juga gitu. Katanya besok tuh video tronnya ada. Ada ya? Bapak masa Tapi kayak betul. disuruh belajar nggak Pak? Waktu itu tuh saya senang sekali karena ya tahu sendiri lah mau jadi ceritain kenapanya. Tapi very proud dan apa ya senang aja gitu. Cuman yang saya nggak sadar itu, saya tuh nggak sadar kalau itu masih on. Jadi saya itu merasanya kan seperti kalau acara TV udah selesai. Kan udah selesai. Debat udah selesai, kita udah maju ke depan. Rupanya itu masih nyala semua kamera. Terus saya tuh nggak sadar kalau di tengah-tengah. Di depan banget ya. Di tengah-tengah. Saya itu kan nyalamin, habis itu terus peluk. Kan nggak direncanain, nggak dilihat lokasi. Satu bayangin kamera udah mati. Yang kedua nggak sadar kita di tengah gitu. Jadi ketika terus itu ramenya tuh apa? Pas lagi di sana saya nggak sadar. Pas
pas lagi pulang, saya ada satu meeting, terus keluarga pada keluar semua, Pak pelukannya tadi. Oh my god. Jadi kan mukanya goyang-goyang gitu. Jadi no setting-settingan ya Pak, no setting-setting ya Pak. Pak, kalau suapet di suapet Caimin sakit nggak Pak? Nah iya benar. Ya itu sakit. Sakit beneran nggak Pak? Tapi Bapak beneran kaget. Jadi gini, ceritanya nih, kita kan itu spontanitas di Tegalrejo. Dia selepetan. Selepetan pertama tuh Gus Imin ragu sama Gus jangan ragu. Oh ditantangin. Yang kedua nggak ragu-ragu bener. Ditantangin. Selepet cetek gitu. Waduh. Ada niatan mau balas nggak Pak? Ada niatan mau balas nggak Pak? Ada niat balas. Nyelepet cepet ya. Kirain mau kayak Nggak gitu pernah pas nyelempet cepat cepat itu Pak. Kalau Gus Imin nyelepet tuh tak canggih gitu. Pak, pertanyaan. Apa? Bapak masih nonton Attack on Titan nggak sampai sekarang? Kalau jadi gini, saya bawa iPad. Kalau perjalanannya panjang, Jauh, ha? saya sempat nonton. Heeh. Tapi kalau nggak bisa nonton. Udah sampai mana Pak? 6. Episode 6. Enggak. Oh, masih jauh banget. Bukan episode 6. Season 6. Season Episode 6 ya? Enggak Season sampai. 1 Seasonnya nggak tahu. Heeh. yang nomor ke-6. Oh. Apa itu tadi? Episode. Tapi ini apa namanya nonton itu potong-potong 20 menit. Ya kan panjangnya nggak cuma 20 Iya, 20 menit. menit, 20 menit. 20 menit. Nanti ada satu lagi. Pokoknya begitu bisa jalanin. Saya nggak suka nonton drakor. Selesaiin Pak. Drakor sejauh ini gimana di Indonesia? Aku nonton. Iya, dia yang pernah ngajarin tuh. Oh Katia pernah ngajarin Pak. Ah tadi di Jogja ada yang Masa gaya. aku nggak nambah-nambah sih? Apaan? Apa kita coba tips Hah? kali apa ya? Powerbank. Powerbank. Nih. Dia mau pansos. Buat siapa? Habis itu langsung baru Bapak nggak live TikTok Pak? Jangan mau mulai. Iya. Bapak live TikTok. Kalau mau Detik-detik Pak Anies malah Live TikTok. TikTok. Kita gantiin Pak Tom Lembong ya. Kita gantiin ya? Kita gantiin Bapak ya? Untung. saya live. HP Satu-satu. bukan yang ini soalnya. Ini mana tadi tuh? Pinjam. Laptopnya? HP. Pak dari semua Ini kabelnya nih. Oh, udah 900 saya dari nonton. semua platform. Curang. Biar ada Pas charging soalnya. Karena saya belum pernah masuk, belum mulai. Kalau Instagram udah biasa ya. Instagram saya perasaan nggak pernah mulai. Oh Tapi iya, mengalah. nggak pernah mulai. Tapi TikTok yang aku mau mulai. nih Mas. Ini Apa kita gantiin ini? Kita take over TikTok Pak Anies. HP-nya mana ya? Saya ini. Jadi saya kalau live TikTok nggak Lagi pakai HP. diambilin Pak. Oh. Supaya kalau saya perlu komunikasi nggak Nggak mengganggu. Tapi ada yang lucu tuh pas lagi pasar TikTok sama Kikir. Mimin. Kan ditinggal sama Bapak. Selepet nuk. Selepas online. Daerah yang unik lah paling nggak. Ya rintangannya banyak gitu. banyak. Yang rintangannya. Yang helikopter ini jadi Helikopter. Tapi gini. Ini apa ya? Ah ini dia. Tadi saya mau ikut in frame. Kita semua ini. Iya, kita di Iya, depan. Pak. Sini saya di depan ya. Pindah ke infrared. Nah, Take over. Guys, tonton live Kayak gini. Saya mulai dulu. Habis itu. Nanti saya join. Pak, doain Pak, katanya mau nikah Pak. Cuman Ya. Nikah mudah-mudahan berkah. Lukman, selamat ya. Lukman. Jadi punya radio ngebacain satu-satu salam. Iya kayak tadi zaman dulu. tapi nggak apa-apa Pak, emang kayak gitu cara mainnya Pak. Udah lah. Viewer masih 0. Belum Bapak sih. Jangan Bapak sekarang Bu. Tinggal verifikator kok ini. Canggih. Tinggal serial sekarang. Banyak halo halo. Pak, munculnya sendiri. Gini, saya ceritain dulu nih. Biar yang pada. Ini selamat malam semua dari Jogja. Yo, Erwin yo. kejauhan. Kejauhan weh. Iya, iya dapat juga Pak. Hutan dong. Keterangan kecil. Pas saya takut. Pas saya takut. Lampunya di atas. Lampunya gede. Enggak, lampunya dari atas. Dari sini ya Aksa. Hutan boleh. Kalau iya emang aja sih.
Manis nggak boleh lihat sini, panis nggak? Sini banyak banget Pak. Manis. Lihat sini dulu Pak, bentar. 1, 2, 3. Mantap. Teman-teman semua, ini saya lagi di Jogja. Ini yang kanan kiri saya nih, semua teman-teman jurnalis yang selalu bareng-bareng di sini. Ya, saya halo semuanya. Ini yang biasanya suka kasih pertanyaan susah-susah. Ada berapa tuh? Ada banyak, 17.000 tuh banyak banget. 17.000. Wah. Pak, kita muka kita nih 17.000 orang, Pak. Pengen kiri dikit Pak. Oh kayak gini Pak jadi capres rasanya. Gini rasanya, Mas. Oh kayak gini rasanya jadi capres. Pak Anies pernah terpikirkan menerima endorse nggak Pak? Pernah terpikirkan menerima endorsement gitu? Kan selebgram tuh sekarang tuh nyari uangnya dari sosial media, endorsement. Abang jaga kesehatan ya, makasih. Abah kapan ke Bandung Abah? Ya nanti ke Bandung, Vio. Stay healthy ya, insya Allah Abah ke Bandung. Sehat semua dari Malaysia. Pak, kata Abah itu dicetuskan siapa, Pak? Itu Tia. Iya. Anies. Lihat sini. Pak. Sampai jumpa di Jis kan, jumpa di Jis. Jadi bagi teman-teman semua, malam ini lagi di Jogja. Besok insya Allah ke Cilacap. Pak Anies ada yang mau foto Pak? Ada yang mau foto tuh Pak. Masuk semua dong, jadi kelihatan deh. Aku pindahnya ke Kahaya sebelah boleh gak? Yuk, bisa. Sini Tas. Pak boleh lihat sebentar Pak Anies. Kita juga ikut nih. Suggestion dari Fadil. Fadil ngasih usulan. Kasih Fadil fotografer. Minta endorsan. Tapi khusus UMKM. Ah, itu good idea tuh. Anda Abah apa rahasianya kopi terus? Rahasianya apa ya? Ya pokoknya kita enjoy what you do, maka akan jalan terus. Pak Anies Bah, ada yang doain saya nanya. pengen pulang kampung, pengen ketemu ibu. Ya, Bapak nggak capek Pak? 2 bulan ini Pak. Pada nanya tips stamina Bapak. Mungkin bisa stamina. dibagikan. Begitu mau tidur full. Yuk. itu boleh nyoba filter-filter yang lucu Iya di Pak, situ nggak? bisa tahu Pak Boleh nggak, Pak? Apa? Filternya apa? Ajarin nih, ajarin. Mana sih ngasih ke saya dulu Pak? Gue nggak ngerti. Kan kita take over kan? kita take over. Udah keterima tadi udah. Nah, ini ada efek nih Pak. Coba lihat. Bapak mau yang mana, Pak? Coba. Jangan. Ini lagi ini gimana? Nah, jangan dong. Nah, ini yang dulu sempat kejadian. Saya tuh lagi live TikTok terus dikomentarin itu apa namanya? Oh, gift. Bukan pakai beautifikasi itu. Oh. Bapak dikira pakai ini ya, pakai filter beauty gitu, Pak? Ternyata pakai filter beneran. Cuman saya nggak tahu kalau settingnya dipakai filter. Buat apa hari ini apa? Tapi kan Bapak pernah ke acara pameran beauty itu kan, Pak? Pernah. Tapi Bapak skincare nggak sih Pak? Enggak. Tapi Bapak skincare nggak, Pak? Ya Bapak skincare nggak Pak? Oh kayak wudhu dong ya Pak ya? Pak, beneran Pak nggak skincare, Pak? Oh, saya pakainya sunblock. Wajib banget. Cuci mukanya. Cuci mukanya ya kalau selesai acara. Jadi hanya sunblock. Berarti Sunblock aja. bikin sehat kulit. Moisturizer Pak. Moisturizer nggak, Pak? Moisturizer belum tuh. Sunblock etalase berapa Pak? Nih lagi coba liatin siapa lagi di sini. 4 tahun dari 2015. Lokasinya dekat rumah. Kira-kira cuma 500 meter dari rumah.
Jadi saya suka datang ke tempat dia atau dia datang ke tempat saya. Abah jarang pulang, di protes anak-anak gak sih, Bah? Mereka udah maklum. Oh, udah maklum. Harap maklum. Iya. Bah, tips biar semangat belajar. Saya lagi akhir tahun. Coba kita lihat. Biasanya langsung Langsung ganti kacamata. Saya lagi di sebuah tempat. Baju hijau sekarang sudah tahu. Etalase 1. Lihat nih. Ini ada cocok nih. Abah kasih saya motivasi, saya baru ditinggalkan pacar. Kayak seseorang nih. Jangan-jangan yang ini. Ini ada yang barusan ngalamin soalnya. Aduh, di endorse lagi. Ini. Siapa tahu kan aku jual Ini jawabannya nih. Kalau ditinggalin sama pacar, mungkin pada awalnya merasa nggak nyaman, mungkin pada awalnya sedih, mungkin marah, mungkin kesal, mungkin. Tapi syukurin saja, disyukuri, karena hikmahnya nanti datang. Dan mudah-mudahan nanti segera dapat gantinya dan gantinya lebih baik. Jadi kalau hubungan bisa dipertahankan baik, kalau tidak bisa dipertahankan lebih baik terjadinya awal, jangan kejadiannya sudah lebih jauh. Tapi Gitu Pak, ya? Bapak pernah patah hati nggak? Oh, saya cuma sekali, Iya. jadi nggak pakai patah hati. Bisa, nggak diterima sama Pak, tips atur waktu baca buku biar efektif untuk bekerja 8 jam. Gini, baca buku itu jangan dijadikan seperti pekerjaan rutin. Bisa didisiplinkan, dan prakteknya nggak bisa. Taruh bukunya di samping tempat tidur, taruh bukunya di samping tempat kerja, taruh bukunya di tempat-tempat yang kita biasa berada. Begitu ada longgar, baca. Begitu ada longgar, baca. Jadi nggak usah pakai jadwal. Setiap kali longgar, baca. Jadi kalau di tempat kerja ada break, baca buku. Kalau di perjalanan, misalnya naik KRL, taruh aja di tas, duduk bisa baca. Di MRT bisa baca, di bis bisa baca. Jadi yang paling sering berantem, Lego. Lego justru. Badung ya. Dia yang paling berani, kakinya 3 tapi nyalinya 4. Nih, pada say goodbye dulu nih. Sini, Pak. Sini, Pak. Kiri, Pak. Kita ngetik lagi. Mukanya udah pada kesel. Pasti ada bedanya. Lebih pusing kalau tanya doorstop. Sempat kesel nggak sih, Pak, ditanyain Pak, anak? sempat kesel sama kakak nggak sih, Pak? Salah. Ada dendaman nggak, Pak? Kenapa? Dendam gitu, Pak? Enggak. Tapi Apa ya? Bapak ingat nggak sih Pak sama wartawan-wartawan Bapak yang ingat selalu nggak? jaga Bapak? Atau wartawan-wartawan yang paling unik aja deh, Pak. Nggak berani lupa. Ini konten banget. Tapi gini, teman-teman ini adalah teman-teman yang selalu nemenin perjalanan. Jadi saat ini kita di Jogja, mereka ikut sepanjang hari. Buat mereka ini bukan kampanye, tapi mereka lagi reportase. Dan alhamdulillah malam ini ada kesempatan untuk ngobrol di kafe di Malioboro dan bareng sama pengunjung juga. Saya juga kebetulan sama ketemu teman-teman lama. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu. Stay healthy. Yuk, assalamualaikum. Good night. Selamat malam. Hasilnya 3,8. Viewersnya 5.000. Ternyata begitu ya rasanya jadi capres. Masuk di TikTok saya famous. Ternyata begitu.
ternyata ini rasanya jadi Tom Lembong. Alhamdulillah. Bah, ngomong rar. Rar.